belajar sebuah kebenaran dalam seri masih Yesus yang harus kita kenal dengan judul yang baru, yaitu Yesus sebagai guru kebenaran atau kebenaran yang harus diajarkan. Baca pelan-pelan, karena mungkin kalau saudara baca cepat saudara akan sedikit confused, tetapi judul ini saya ambil karena memang inilah yang mau saya sampaikan. Yesus sebagai guru kebenaran atau kebenaran yang harus diajarkan. Siapa yang berkata Yesus sebagai guru? Gak ada orang? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Siapa yang berkata Yesus juga sebagai kebenaran? Siapa yang berkata dua-duanya? Betul, dua-duanya. Hari ini kita akan lihat, akan saya pisahkan sebagian pertama dan bagian kedua. Yesus sebagai guru kebenaran dan Yesus sebagai kebenaran itu sendiri yang perlu kita ketahui. Saudara, disadari atau tidak disadari, predikat seorang guru atau teacher itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Nah, saya mau masuk sedikit lebih dalam. Please orang tua yang ada di sini, karena saya menekankan kebenaran dalam teacher, saudara jangan berpikir bahwa guru sekolah minggu punya peranan lebih penting dari Anda untuk mendidik anak-anak Anda. Atau guru-guru di sekolah punya peranan lebih penting dari Anda untuk mendidik anak-anak Anda. It's totally wrong. Sebagai orang tua, kita harus juga bersikap dan bersifat dan bertindak menjadi guru yang utama bagi anak-anak kita. Tidak bisa tidak. Dan saya sangat menyayangkan banyak orang tua yang berkata kalau anaknya bertanya hal-hal yang rohani, mereka akan bilang, tanya sama Om Sam atau sama Opa Sam, sama Koyosi. Ya mungkin dalam hal-hal yang terlalu teologis Anda bisa lakukan itu. Tapi untuk hal-hal yang praktikal, Anda berusaha sedapat mungkin harus menjelaskan kepada anak-anak Anda dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Jadi jadikanlah dirimu guru bagi anak-anak mereka. Karena guru ini mempunyai sangat penting peranannya yang bisa mengubah cara berpikir anak-anak kita. Cara berpikir anak-anak didik kita. Dan terlalu banyak bukti di sekolah. Banyak anak-anak yang mengalami intimidasi. Dikata-katai bahkan dimaki oleh gurunya. Dan itu berbekas sampai masa tuanya. Anak itu mengalami trauma mental. Yang mengalami tekanan-tekanan abusive. Karena perkataan-perkataan yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang guru kepada anak didiknya. Nah ini juga saya mau katakan kepada Anda sebagai orang tua. Kita bisa marah, kita bisa mendidik anak kita dengan disiplin. Tapi jangan keluarkan kata-kata kutukan kepada anak-anak kita. Ya, karena dari mulut kita akan keluar pengajaran. Dari mulut kita akan keluar arahan. Dan jangan dari mulut kita keluar kata-kata kutukan atau makian. Karena itu akan sangat membebani kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, menjadi seorang guru adalah bukan profesi, garis bawah ini. Ada banyak orang khususnya dalam negara maju seperti Australia. Untuk menjadi guru mereka harus lulus pendidikan ini, harus ambil sertifikat ini, harus sertifikat itu. Itu secara teoritis. Tetapi sesungguhnya semua kita, saudara punya anak, tidak punya anak, saudara hidup di masyarakat atau tidak. Sebetulnya kita sering menjadi acuan, khususnya anak-anak Tuhan. Sering kita menjadi contoh dan teladan, sikap dan perkataan kita itu ditiru oleh banyak orang. Ya apa ya? Nah, guru adalah sebuah dedikasi, sebuah panggilan yang mulia di mata Tuhan. Nah, kita tahu dalam jabatan kerasulan ada juga jabatan seorang guru. Nah, dalam lima jari ini saya akan tunjukkan. Yang paling jempol adalah biasanya kita sebut rasul. Yang paling ujung jari telunjuk ini biasanya tukang nunjuk. Lu salah, lu begini, lu gak boleh begini. Itu adalah seorang nabi. Yang ketiga jari tengah yang paling tinggi
adalah seorang penginjil. Dia selalu nomor satu, babat alas, pergi kemana-mana, bahkan sering mati juga duluan. Ya, inilah penginjil. Lalu ini yang jari manis. Tempat bercokolnya, bertenggelnya, cincin kawin, hadiah, perhiasan yang indah ada di sini. Makanya jari manis. Ini adalah gembala. Gembala selalu mulutnya manis. Menghiburkan, menguatkan, nggak apa-apa, Tuhan tolong. Nah, ya itu gembala. Nah, yang paling kecil ini kelingking. Tahu gunanya apa? Ngorek-ngorek. Itulah guru. Tugas seorang guru adalah untuk mengajarkan, mengorek-ngorek kesalahan, dan meluruskan apa yang tidak benar. Dan guru ini seringkali tidak dihargai. Apalagi kita orang Indonesia, profesi guru gajinya susah. Di sini masih dihargai dengan baik. Tetapi saya mau berkata bahwa kita semua yang ada di sini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi guru, at least guru buat dirimu sendiri, guru buat orang-orang yang di sekitar dekat dengan kamu. Nah, yang berikut, Yakobus 3 ayat 1 berkata kepada kita, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa seorang guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Orang Sunda ada pepatah, guru adalah kata singkatan dari untuk digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru artinya diteladani. Jadi seorang guru mempunyai satu jabatan yang terhormat, tetapi juga mempunyai satu tanggung jawab yang berat untuk kita melakukan hidup kita sesuai dengan panggilan hidup kita menjadi guru. Alkitab berkata, karena guru diberikan banyak pengetahuan, maka dia dituntut lebih banyak daripada yang lain. Nah, saya tidak mengangkat diri saya, tetapi banyak orang berkata bahwa firman yang saya ajarkan adalah firman dari seorang guru. Karena seringkali cara saya menyampaikan firman bukan berkhotbah, tapi adalah mengajar dengan detail dan eksplisit. Nah, sebab itu saya sering diadili lebih besar daripada yang lain. Oke? Nah, dalam Alkitab kita lihat Yesus juga disebut sebagai seorang guru. Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yesus dikenal oleh murid-muridnya, bahkan oleh wanita yang terdekat dengan dia, juga disebut sebagai guru atau rabai atau rabuni dalam bahasa Ibrani. Dan Yesus adalah guru di atas segala guru. Mungkin titelnya dia belum sampai profesor atau telur pesor. Tapi dia adalah guru di atas segala guru. Ini adalah statement dari Yohanes, murid yang paling dekat dengan dia. Kita baca Yohanes 13 ayat 12 sampai 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara sering mendengar saya berkata kalimat ini. Mengertikah saudara apa yang saya katakan? Saya sering memakai kata ini untuk memperjelas apakah saudara menangkap, mengerti apa yang saya maksudkan. Dan inilah salah satu tanda bahwa kita seorang guru. Mau orang-orang yang mendengarnya mengerti apa yang dikatakannya. Ya, ayat 13, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saya berkata mungkin jabatan saya dipanggil oleh Tuhan sebagai guru. Tetapi Tuhan berkata dia adalah Tuhan dan guru. Saya nggak bisa berkata saya Tuhan. Wow, saya dihujat orang, disalibkan saya. Ya kan? Tapi Tuhan sendiri mengakui bahwa dia adalah guru di atas segala guru. Dia adalah guru dan Tuhan. Lebih tinggi dari profesor, lebih tinggi dari doktor, lebih tinggi dari segala gelar pendidikan. Karena dia adalah Tuhan dan guru. Nah. Jadi
saya menyimpulkan, kalau saudara punya Tuhan yang juga berpredikat guru, mestinya kita suka diajar. Betul nggak? Tapi kenyataannya, kalau datang dalam pelajaran atau ibadah Bible study, sedikit yang datang. Yuk kita belajar Alkitab, firman Tuhan. Paling berapa orang yang datang. Tapi kalau bilang mari hadiri KKR kesembuhan ilahi, malam praise and worship, malam mujizat, penuh itu gedung. Semua pengen cari mujizat, semua pengen cari hadirat, tapi mereka tidak mau diajar. Padahal Alkitab berkata umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Karena nggak mau diajar. Jadi mulai sekarang biarlah kita rindu akan pengajaran yang benar. Belajar karena kita punya Tuhan adalah seorang pengajar yang handal. Guru di atas segala guru. Nah itu satu kebenaran yang Alkitab sudah ungkapkan kepada kita. Kayaknya kok panas, boleh nggak saya lepas jas? Karena saya pakai 4 lapis ini saudara. Ini thank you my assistant. Waktu ke Israel juga Pak Firnadi dan Pak Haris sebagai asisten saya gendong saya 2. Tapi sekarang mungkin nggak perlu digendong karena kaki saya sudah lumayan lebih kuat, lebih baik. Amin. Nah sekarang kita lihat. Tadi adalah satu general knowledge dari Bible tentang Jesus is a teacher. Nah, sekarang kita lihat bahwa Jesus is a truth. Jesus adalah sebuah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan cuma mengajarkan kebenaran, Yesus bukan cuma tahu teori kebenaran, Yesus bukan cuma menunjuk jalan kebenaran, tetapi dia berkata, I am the truth. Jadi kebenaran itu bukan definisi, kebenaran itu bukan filosofi, kebenaran itu bukan ideologi, kebenaran itu bukan keyakinan pribadi, tapi kebenaran itu adalah sebuah pribadi. Nangkep nggak ini? Kalau banyak orang berkata Yesus adalah Tuhan, semua bisa mengerti. Enggak semua, sebagian besar. Tapi kalau kita berkata hanya Tuhan Yesus yang memberikan jalan keselamatan dan masuk surga, semakin sedikit orang yang menganggapnya. Kenapa? Karena mereka akan berkata begini, kalau begitu agama yang lain enggak selamat. Kalau gitu agama yang lain percuma dong beragama. Saya tidak mau terjebak dengan dikotomi yang seperti itu. Tetapi kalau saudara mengerti yang Alkitab katakan, I am the way, the truth, and the life. Bukan a truth, bukan a life, tapi the. Yang belajar bahasa Inggris mengerti apa bedanya a dan the? Ada nggak yang lain? Tapi kenapa kita nggak berani sering mengatakannya seperti itu? Kita tidak perlu mengatakannya dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang condemnation, tapi kita perlu menyaring dalam diri kita kebenaran yang Yesus sendiri katakan. He is the truth. The truth is not the way of life. It's not your faith. The truth is a person. That Jesus Christ is the truth. That only Him, hanya Dia satu-satunya kebenaran. Tidak ada yang lain. Absolute. Nah, baru-baru ini kita digemparkan juga dengan pengajaran bahwa Yesus bukan terang dunia, Yesus bukan juru selamat, tetapi Alkitab mencatat kepada kita, Yesus adalah seperti ini. The truth is the light of the world. Kebenaran itu juga adalah terang bagi dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jelas sekali Yohanes berkata bahwa Jesus is the light of the world. Bahkan ada ayat yang berkata, Yesus ini berkata, I am the light of the world. Nah, timbul satu pertanyaan dalam diri saya. Jesus is the light of the world. But when Jesus ascended to heaven, waktu Yesus keangkat ke surga,
Lightnya hilang apa enggak? Ada orang apa enggak ya? Lightnya hilang apa enggak? Lightnya ada di mana? Ada di mana? You and me. Yesus berkata, you are the light of the world. Tangkap enggak? Nah kadang-kadang saya bingung mendengar anak-anak Tuhan berdoa begini. Tuhan tolonglah kami berjalan di dunia yang gelap ini, tolonglah kami. Loh kenapa mesti teriak-teriak seperti itu? Yes, I know that the world is so dark. Dunia itu begitu gelap. But you are the light of the world. When you go everywhere, the darkest place, kalau Anda pergi ke tempat yang kemanapun yang sangat-sangat gelap. When you have light, that place is not become dark anymore. Tempat itu tidak lagi menjadi gelap. Why? Because you are the light. You light that place. Jadi mari kita kadang-kadang kita berdoa tanpa kita mengerti makna doa kita. Ada banyak yang ketakutan, dunia ini penuh dengan kegelapan, makin lama makin gelap, makin gelap. Yes, of course dunia makin gelap. Tetapi when you are the light and you have light, you don't fear of the darkness. Kita tidak perlu takut akan kegelapan. Kita tidak perlu takut akan krisis ekonomi. Kita tidak perlu takut akan masalah-masalah besar. Why? Because you have a light in you. Jesus is the light of the world, and when Jesus ascended to heaven, you are become the light of the world. Sekarang yang ketiga, the truth is become a flesh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ayat ini. Ayat ini berguna dan berarti dan berlaku waktu Yesus sudah naik ke surga. Jadi yang menempatkan diri kita bahwa dia berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah Yesus yang sudah mati dan Yesus menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, naik ke surga dan Roh Kudus turun. Nah sebelum Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, maka firman itu tidak dalam hidup kita. Tidak tinggal dalam hidup kita. Firman itu menjelma menjadi manusia dan melakukan penebusan dosa. Dia naik ke sorga lalu dia digantikan. Nah, makanya Yesus berkata, adalah berguna bagiku untuk pergi kepada Bapa supaya aku mengirimkan kepadamu penghibur. Itu Roh Kudus untuk tinggal bersamamu. Jadi kalau gereja Tuhan menolak karya Roh Kudus, you are totally wrong. Karya Roh Kudus izinkan berkarya. Izinkan dia berbahasa roh, izinkan dia melakukan mujizat, izinkan dia melakukan apapun. Karena itu adalah karya Roh Kudus. Firman Tuhan menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Amin. Diam di antara kita. And he go wherever you go. Ada orang berkata begini, saya anak Tuhan, saya tidak mau mendukakan roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Sehingga saya tidak mau pergi ke tempat-tempat diskotik lah, penyembahan berhala lah, kelenteng dan lain sebagainya. Saya bilang, cara berpikir yang keliru. Kenapa? Karena itu tempat-tempat yang sangat gelap. Tapi karena engkau punya roh Tuhan, punya terang, maka kemanapun kau pergi, rohmu tidak akan tertekan. Ada orang bilang roh saya tertekan, saya masuk penyembahan berhala. Berarti rohmu lebih kerdil daripada roh-roh yang ada di dunia. Padahal Alkitab berkata bahwa rohmu lebih besar yang ada di dalammu daripada yang ada di dunia. Dulu saya begitu, sebelum saya berpikir pergi ke kuil saya nggak mau karena mendukakan Roh Kudus. Bagaimana mendukakan Roh Kudus kalau saya cuma datang? Tidak akan mendukakan itu saudara berdoa di sana, minta sesuatu di sana. Itu mendukakan. If you just come, nothing. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar, lebih kuat daripada roh yang lain. Oke. The truth
is the bread come down from heaven. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, saya mau tanya, firman ini berkata kepada Musa yang waktu itu mengalami mujizat turunnya mana dari surga, betul? Saya mau tanya, mana itu makanan rohani atau makanan jasmani? Kenapa Yesus berkata bahwa aku memberikan makanan rohani, bukan cuma makanan jasmani? Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, Jesus is the bread, your physical and your spiritual. Come on. Waktu kita kelaparan, waktu kita butuh makanan, Yesus bisa menurunkan mujizat dengan roti yang turun dari surga. Dan terlalu banyak cerita, banyak orang-orang, bahkan George Muller, seorang tokoh panti asuhan, dia berkata pernah satu hari di meja makannya anak-anak panti asuhan berapa ratus orang saya lupa, nggak ada makanan sama sekali. Dan mereka berdoa, begitu selesai berdoa, nggak lama ada yang ngetok pintu rumahnya, pintu panti asuhan, dan bawa makanan buat mereka. Terlalu banyak mujizat. Saudara nggak perlu takut. Kalau gua nggak kerja keras, siapa yang ngasih makan anak-anak? Itu konsep dunia. Tapi juga jangan berkata malas. Tesalonika berkata, kalau kamu malas jangan makan. Kita harus balance, kita harus imbang di sini. Kalau saudara berkata, kalau gua nggak urusin berkat Tuhan, nanti gua dosa di hadapan Tuhan. Saudara lebih penting ngurusin Tuhan daripada berkat Tuhan. Ya apa ya? Ya of course saya juga mengerti ada waktunya kita juga nggak bisa datang. Mungkin karena repot, karena apa. Tetapi bukan setiap kali harus seperti itu. Bahwa Tuhan mampu memberikan kita berkat jasmani dan juga berkat rohani. Next. When you abide in truth and the truth will set you free. Yohanes 8 ayat 31-32 katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar ada murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba perhatikan konteks ayat ini. Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada orang tidak percaya? Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, orang yang sangat hafal firman. Orang yang sangat menguasai Taurat dari A sampai Z. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berkata begini. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tahu firman, hafal firman, tidak menjamin Anda percaya kepadanya. Tetapi percaya kepadanya dan Tuhan mau berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi firman Tuhan yang Anda baca belum jaminan Anda lakukan. Firman Tuhan yang Anda ketahui belum jaminan menjadi kebenaran dalam hidup Anda. Ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba lihat saya. Saudara, nggak tahu ada Alkitab, atau ada firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara bisa menikmati nggak berkat yang dijanjikan dalam firman yang saudara tidak ketahui? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Siapa yang bilang terserah lu dah om? Dengar baik-baik. Saudara tidak bisa menikmati firman Tuhan yang saudara tidak ketahui. Ayat ini jelas buktinya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Ada banyak kebenaran di dalam Alkitab yang saudara tidak ketahui. Makanya saudara jadi anak-anak on terus. Tapi kalau saudara mau diajar dan pengajaran yang saudara terima akan memerdekakan kebodohan kita. Salah satu contohnya kita berkata bukan kamu akan mengerti dan melakukan, enggak. Salah satu contohnya saya mau kasih cerita begini.
Pada waktu saya berdoa buat Riko dijamah Tuhan, Riko sembuh. Apa hubungannya doa tumpang tangan saya, nguyek-nguyek rambut Riko yang makin rontok, dengan kesembuhannya dia? Apa urusannya? Apa hubungannya? Enggak ada. Saya nggak mengerti mekanismenya. Kenapa saya tumpangin tangan rambut Riko makin jarang. Tapi dia sembuh. Bukan karena makin jarang dia sembuh. Rambutnya makin jarang itu karena saya gosok terus. Tapi digosok enggak digosok, dia pasti sembuh. Nangkep nggak? Kenapa? Karena firman Tuhan. Kebenaran yang saya nggak mengerti, tapi yang saya lakukan. Sudah ngerti maksud saya? Ada banyak kebenaran di dalam firman Tuhan yang kita tidak bisa mengerti, tapi when you do it, it will deliver you. Akan membebaskan kita dari kebodohan. Karena nggak semua firman di dalam Alkitab kita bisa mengerti. Kalau semua firman dalam Alkitab kita bisa mengerti, dia bukan Tuhan. Dia nggak beda jauh sama Samuel. Samuel bodoh, Tuhan juga bodoh. Enggak, Tuhan nggak bodoh. Tapi sudah kadang-kadang kita berpikir bahwa aku harus mengerti dulu baru aku bisa lakukan. Itulah filosofi dunia. You understand and you work. Bahkan ada terlebih banyak ayat di dalam Alkitab. Saudara tidak mengerti, tapi engkau taat dan melakukannya. Itu lebih berbahagia. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya. Yang kedua sekarang. Tadi kita lihat Yesus sebagai kebenaran. Sekarang Yesus is a teacher, sebagai guru yang mengajarkan kebenaran. Saya buat statement, saudara boleh setuju nggak setuju. Ini statement yang saya buat sendiri. Yuk kita baca. Jesus is the teachers of the truth and Jesus is the persons of the truth. And in him it's all the truth. Setuju nggak? Yang setuju angkat tangan dong, kasih semangat saya. Ya. Jesus is the teachers of the truth. And Jesus is the persons of the truth. And in him it's all the truth. Yesus adalah guru yang mengajarkan kebenaran. Tetapi Yesus juga adalah kebenaran itu sendiri. Dan di dalam Yesus tersimpan atau berada seluruh kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Dari poin ini, karena dia sebagai guru, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus akan men-challenge Anda dan saya. Akan menantang Anda dan saya. Yesus challenge the ruler. Yang ruler, Markus 10 ayat 21 berkata, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Banyak pengkhotbah berkata ini tidak ditujukan kepada semua anak Tuhan. Ini hanya ditujukan kepada yang lurer ini. Karena yang lurer ini adalah orang yang sangat kaya, pinter dan melakukan Taurat. Jadi Tuhan mau mereka, orang yang lurer ini melepaskan semuanya. Tetapi sekarang saya mau berkata, dengar saya baik-baik, jangan salah ngerti. Firman ini ditujukan kepada kita semua. Di hadapan Tuhan, kalau ada yang lebih berharga dari pribadi Tuhan, saudara tidak menyembah Tuhan. Nangkep enggak? Dia adalah Tuhan yang absolut. Dia sangat-sangat mau kita hanya menyembah dia only. Tidak ada yang lain. Kalau pekerjaan saudara lebih penting daripada ibadah saudara, maaf, saudara belum jadi anak Tuhan yang benar. Kalau khotbah saudara lebih penting daripada hubungan saudara dengan Tuhan, saudara belum menjadi anak Tuhan yang benar. Apapun itu yang baik, apalagi banyak yang buruk. Kebohongan lah, kecanduan lah, dan lain sebagainya menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kepahitan lah, even yang baik, doa,
puasa menjadi berhala buat saudara? Saya belajar ini banyak. Saya orang yang sangat disiplin dalam puasa dan doa. Dan ini menjadi satu habit buat saya sekian puluh tahun. Tetapi belakangan saya menyadari bahwa habit saya ini bisa menjadi satu berhala buat saya. Salah satu contohnya, saya nggak mau makan udang, babi, lobster, dan kepiting. Kalau satu waktu tiba-tiba orang ngajak saya makan dan dia siapkan lobster, dulu saya tolak, saya nggak mau makan. Tapi sekarang, bukan karena saya kendor, tapi saya mau berkata, ya sudahlah, apa yang dia lakukan, apa yang diberikan, saya makan. Bukan karena saya nggak lagi disiplin dengan puasa saya, bukan. Tapi di luar tahun yang lain, di dalam kebiasaan saya kembali kepada puasa saya. Contoh puasa setiap hari sekarang sudah hampir 3,5 tahun. Setiap kali orang ngajakin lain, saya tolak, saya puasa. Tapi belakangan ada banyak yang datang dari Indonesia. Dia nggak tahu kan saya lagi puasa dan waktunya dia terbatas. Pak, Om, yuk kita makan. Walaupun dengan berat hati saya katakan, oke. Istri saya kadang bertanya, kok aneh sih? Kok kamu kadang mau, kadang enggak? Bukan lagi pelin-pelan, tapi saya lagi menilai hati saya. Apakah dengan tetap teguh dengan puasa saya akan memuliakan Tuhan atau akan mempermalukan nama Tuhan? Saudara ngerti maksud saya? Ada saatnya di mana kita lebih mengutamakan Tuhan secara pribadi. Tapi ada saatnya kita lebih mengurangi kedisiplinan kita bukan karena kendor. Tapi untuk melihat orang yang mengasihi kita. Untuk tidak mengecewakan mereka. Get the point? Ini yang saya maksudkan. The truth is come from heaven. The teacher teaching the truth. Dan jangan sampai kebenaran, kemuliaan kita, kebanggaan kita. Wah, pengajaranku bagus. Oh, cara ibadahku yang terbagus. Aku nggak mau pakai yang lain. Kan ini yang terbagus. Saudara, Paulus waktu memulai sidang jemaat di Efesus, dia nggak pakai liturgis, dia nggak pakai apa, tapi dia hanya berkhotbah dan mengajarkan kebenaran. Kebenaran yang diajarkan akan membebaskan kita. Amin. Matius 4 ayat Matius 4 sampai dengan Matius 7 yang saya kenal dengan the Sermon of the Mount, composed by 107 verses totally. Khotbah Yesus di atas bukit itu terdiri dari 3 pasal, pasal 4, pasal 5, 4 pasal, pasal 6 dan pasal 7. Tapi terbagi dari 107 ayat. Nah, di dalam Sermon of the Mount, the Sermon of the Mount is the greatest sermon ever been preached by the greatest preachers that ever lived. Ini statement saya. Khotbah di atas bukit atau pengajaran Yesus di atas bukit. The Sermon of the Mount is the greatest sermon ever been preached by the greatest preacher ever lived. Khotbah di atas bukit adalah khotbah yang terbaik yang pernah dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang terbaik yang pernah hidup. Itu terjemahan bebasnya. Yang kedua, the teaching on the mount is the greatest teaching ever taught by the greatest teacher. Pengajaran yang Yesus sampaikan di atas bukit adalah pengajaran yang terbaik yang pernah disampaikan oleh guru yang terbaik. Sudah ngerti nggak? Renungkan ini dengan baik. Kalau saudara menganggap dia guru yang terbaik, kenapa kalau saudara punya pertanyaan, nggak datang kepada dia? Padahal di Alkitab pun dia berkata, I am the answer. Jesus is the answer. Semua persoalan bisa dia jawab. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda ya. Ada banyak orang berkata begini, jangan campurkan urusan dunia atau pekerjaan dengan urusan gereja. Tuhan Yesus hanya peduli dengan urusan-urusan gereja, kerohanian. Tapi urusan duniawi, pekerjaan, bisnis, kita kan punya channelnya sendiri. Dulu saya pikir itu benar.
Tapi semakin saya mengerti kebenaran firman, is totally wrong. Yesus mau terlibat bukan cuma urusan gereja, urusan doa, puasa, baca Alkitab. Yesus mau terlibat dalam segala aspek kehidupanmu. Dengar baik-baik. Untuk punya peluang bisnis, saudara nggak perlu tanya kepada orang lain. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan akan mendidik saudara, akan membawa saudara untuk menjadi orang yang super kreatif. You don't need to find opportunity. Saudara tidak perlu mencari kesempatan atau peluang. Tetapi saudara bisa menciptakan opportunity. Salah satu orang yang saya lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja, ada di sini mumpung lagi datang orangnya, Ibu Ike. Dia sumber inspirasi daripada semua beautiful koi cakes. Dan dia nggak pernah belajar dari manapun. Dia create semua sumbernya itu at any time. Tapi ada satu kelemahannya karena dia hebat. Kadang-kadang dia lupa untuk kembali ke yang awal. Karena terus modified, dia lupa kembali ke yang awal. Dan saya ngomong sama anaknya yang paling tua. Ingat apa yang Mami ciptakan, tulis semuanya, ingat nanti Mamimu biar bisa merepeatnya ulang. Saudara, dari mana dia dapat itu semuanya? Dia nggak pernah baca buku tentang kreatif bagaimana menciptakan cake, enggak. Itu semuanya dia dapat pada waktu dia merenung, pada waktu dia sungguh-sungguh meditasi di dalam Tuhan. Tanya anaknya, orangnya. Sumber kreativitas ada di dalam Tuhan. Dan saya ceritakan pengalaman saya. Waktu berapa tahun yang lalu kita mengalami krisis moneter di Bali. Seperti COVID, semua restoran, hotel tutup karena waktu itu perang teluk. Dan tidak ada tamu, tidak ada turis datang. Semua bisnis kolaps. Tapi waktu itu salesman saya berkata, Pak kita nggak bisa jual barang-barang, semua hotel pada tutup, nggak ada konsumen. Mereka nggak mau keluarkan budget karena nggak ada income. Itu menusuk saya dalam. Lalu saya berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus terima keadaan? Roh Kudus berkata kepada saya, justru ini kesempatan. Kamu datangi para direktur, para manajer, tantang mereka untuk lakukan renovasi. Buat mereka proyek untuk perbaikan. Karena kalau lagi hotel penuh, mereka tidak mungkin renovasi. Mereka akan pilih supaya tamu datang dan uang masuk. Nah sekarang karena tamu nggak ada, hotel kosong, jadi kamu sodorkan kepada mereka budget untuk renovasi. Saya lakukan. Saya datang kepada para engineering, para direktur, saya bilang ini waktunya Pak, mungkin ada yang bisa direnovasi. Dan betul, kantor kami booming. Dengan proyek yang belum pernah kami kerjakan. Saudara, sumber kreatif itu dari Tuhan. When you close relationship with the Lord, He is the creator. Dialah yang bisa menciptakan segala sesuatu. The teaching of the monk is the best teaching that ever taught. Nah sekarang pengajaran dia will challenge you to shine. Pengajaran dari Tuhan akan menantang kita untuk bersinar. Firman berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara lihat, saya mau membongkar satu tipuan iblis yang berkata begini. Ada banyak orang datang ke gereja, saya mah nggak terpanggil pelayanan apa-apa. Saya cuma duduk aja. Saya cuma jadi jemaat biasa. Saya kan nggak bisa apa-apa. Saudara, itu bukan kerendahan hati. Maaf, saya harus berkata kasar, itu ketololan. Listen to me. Waktu Anda bertobat, terima Tuhan. Pelita Anda menyala. Betul? Waktu pelita Anda menyala, Anda taruh pelitamu ditutupin. Ya? Siapa yang lakukan itu? Pintar apa bodoh? Bodoh. Dan dengar baik-baik, secara oksidasi, secara ilmu fisika,
pelita yang ditaruh dan ditutup nggak nyala lama. Kenapa? Nggak ada oksigen. Dia akan mati. Jadi nggak ada orang yang terima Tuhan, lahir baru, lalu hidupnya cuman duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, biasa-biasa saja. Pelita Anda akan nyala karena Anda tidak punya oksigen. Anda tidak perlu berkata, hey aku punya terang, hey aku punya terang, hey aku can do it, aku can do it, aku can do it. No, tetapi dengan Anda berjalan dengan bawa pelitamu menyala, orang akan tahu bahwa engkau punya terang. Orang akan tahu engkau punya sesuatu. Contoh, masih ingat 2 minggu lalu saya sudah bersaksi bahwa fisioterapi saya injili, saya taburkan tentang firman Tuhan. Ingat? Nah saya suruh Ilu ke sana. Karena saya mengalami banyak perubahan, enak dan kaki dia hampir seperti saya, lututnya sering sakit, naik tangga sakit. Saya suruh dia ke sana. Dan ketemu, waktu dia ketemu, orangnya nanya, kamu orang mana? Orang Bali. Kamu dari mana? Aku orang Hindu. Loh kok bisa orang Hindu masuk kepada Kristen? Dia berkata, saya bukan orang Kristen. Saya tahu Yesus dan saya percaya kepada Yesus. Saya punya hubungan pribadi dengan Yesus. Injil masuk lagi. Saudara, itulah orang yang punya terang. Dimanapun dia berada, terang itu akan memancarkan terangnya. Tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau ada di antara saudara yang menahan dirinya hanya menutup-nutupi. Saudara, makanya anak Tuhanmu, imanmu gak bertumbuh. Rohanimu gak bertumbuh karena ditutupi dan lama-lama mati. Jangan takut dan jangan juga bodoh. Berhikmat. Jangan tantang orang itu yang kamu mau percaya Tuhan apa enggak? Kalau enggak, was lo. Ya gak bisa gitu. Tapi kita bersaksi apa yang kita alami, kita lakukan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menggerakkan mereka. Oke? Kamu adalah terang dunia. Saudara adalah terang dunia dimanapun kau berada. Kalau engkau menjadi bintang pelajar di sekolah, orang tanya kenapa kamu bisa? Oh iya, aku kerja, aku sekolah, aku belajar sampai nggak tidur. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi ada satu yang kurang. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu kok bisa dapat reward? Kamu bisa dapat ini, dapat itu. Bilang sama mereka, karena aku punya Tuhan Yesus. Sumber kreatif dalam hidupku. Sumber pengertian dalam diriku. Itu yang membuat aku berbeda. Say it. Let your fire, let your light be burned. The teaching of Jesus will challenge you to love one another. Do you learn something? Apa terlalu banyak? Enggak. Okay. The teaching of Jesus will challenge you to love one another. Ayatnya berkata begini, Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini, Taurat hanya sebatas kasihilah mereka. Karena mereka sudah mengasihimu. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru berkata, kasihilah setiap orang. Saya bergumul banyak untuk melakukan ini, saudara. Bergumul banyak. Terlalu banyak orang yang menyudutkan saya, ngomongin saya, ngejelekin saya. Tetapi dengan kasih Tuhan, saya bisa tidak respon satu kata pun, dan saya mendoakan mereka. Nah, kita bisa lakukan ini. Kalau saya bisa lakukan, saudara juga bisa lakukan. Challenge yang ketiga. The challenge of Jesus Christ to pray in right way. Nah, berdoa dengan cara yang benar. Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan dalam tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu akan melihat yang tersembunyi, yang akan membalasnya kepadamu. Saudara, kita berdoa bukan untuk show off. Kita berdoa untuk hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Dan saya mengambil waktu berdoa untuk di ruangan saya, untuk di atas ranjang saya, untuk di kamar tidur saya, untuk berdoa bagi yang Tuhan ingatkan kepada saya setiap kali berdoa.
Saya berdoa banyak buat Pak Yanto, saya berdoa banyak buat papanya Bobby, saya berdoa banyak buat saudara-saudara yang minta pribadi kepada saya untuk berdoa. Dan saya bawa nama-nama Anda di dalam pribadi doa saya. Miliki kehidupan doa. Dan saya sangat senang ibadah sore yang bahasa Inggris sekarang ini sedang mengaktifkan doa. Dan mereka punya kartu untuk siapa yang minta didoakan. Dan mereka sekarang mengambil tiap minggu 5 orang atau 5 permintaan dan mereka doakan secara pribadi. Dan banyak mujizat terjadi, saudara. Saya dengar dari Yosi bahwa ada yang orang tuanya dokter bilang sakit, tetapi karena didoakan bisa dapat kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi mari aktifkan kehidupan doa saudara. Kehidupan doa saudara tidak sia-sia. Nah yang berikutnya, ini yang gak enak buat saudara. Pengajaran Tuhan Yesus akan menantang kita untuk menjadi pemberi. Nah, biasanya kita suka menerima, betul kan? Nah, sekarang Tuhan menantang kita untuk menjadi pemberi. Matius 6 ayat 19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, tempat yang paling aman, tempat yang paling prosper, dan tempat yang paling menguntungkan untuk saudara simpan hartamu di mana? Di sorga. Tapi itu teori. Kenyataannya bayar perpuluhan aja nggak bener. Kasih persembahan aja cerat-cerit. Ya. Tapi kalau belanja buat kepentingannya sendiri brar-bror. Di sini nggak ada. Pengajaran dari Tuhan menantang kita untuk kita menjadi pemberi. Saudara, dengar baik-baik. Sadarkah saudara, semua yang saudara punya itu pemberian Tuhan. Kalau itu saudara sadari dengan benar, bukan cuma lips, saudara tidak akan menjadi orang yang medit. Kenapa kita menjadi orang yang medit? Karena kita berpikir, enak aja. Kasih-kasih orang, gue udah capek kerja setengah mati tahu, gue nggak tidur, gue gini, tangan gue rematik, kaki gue encok, pinggang gue sakit, semua gue lakukan, enak aja sekarang kasih-kasih orang. Nah itu konsep, kenapa kita menjadi medit? Karena kita berpikir yang kita peroleh adalah hasil usaha kita. Tapi kalau kita tahu ini pemberian, kita akan sangat mudah dengan memberikannya kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang saya beritahu kepada saudara. Adakah di antara saudara yang mati bawa harta? Ada orang Chinese bawain harta kesayangannya, dibongkar maling. Saudara, kita nggak bisa bawa apapun ke sorga. Yang ketiga, kan buat anak cucu keturunan. Dengar baik-baik. Terlalu banyak bukti cerita. Orang kaya yang mati, anak cucunya belum, papanya belum mati, mamanya belum mati. Anak cucunya udah berantem rebutin warisan. Ini ada anak saya di sini. Saya bilang sama mereka, jangan berharap dapat warisan yang begitu besar dari papi mami. Kenapa? Karena papi mami akan pakai untuk pekerjaan Tuhan dan akan pakai untuk menikmati kebahagiaan hidup kami. Of course kami gak akan habiskan dengan cara foya-foya, tapi kami akan berikan kepada kamu selayaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, percayalah kalau saudara hidup benar, saudara tidak akan cuma meninggalkan warisan, tapi saudara akan meninggalkan warisan cara hidup yang benar. Dan anakmu akan mengalami hidup yang diberkati dari Tuhan secara pribadi. Amin. Anakmu akan mengalami hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan anakmu akan diberkati oleh Tuhan secara pribadi. Bukan cuma lewat warisanmu. Ada banyak ibu-ibu manggut-manggut, tapi ada juga yang enggak. Ya terserah. Saya cuma memberitahukan konsep ini. Bahwa setiap anak punya berkat dari Tuhan.
Tapi saya juga nggak percaya seperti orang Cina zaman baheula yang berkata banyak-banyaklah punya anak karena semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Enggak demikian. Tapi tiap-tiap anak punya berkat masing-masing. Yes. Tapi kita perlu mengarahkan Mazmur 127. Udah naik, udah habis ya. Saya baru separuh loh. Saya baru separuh loh. Ya nggak apa-apa, minggu depan lanjutin kalau diizinkan sama istri saya. Karena istri saya minggu depan schedule-nya. Mestinya hari ini nih istri saya. Tapi karena dia sakit, karena saya mengasihi dia, saya ambil tugasnya. Ya, bukan karena serakah, bukan I love her so much. Nah, kembali. Saya masukkan ke terakhir saja bahwa the challenge, the teaching of Jesus will challenge you to life dependent on God. Pengajaran daripada Tuhan Yesus akan menantang kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kok macet? Disuruh berhenti saya sampai sini. Nakal. Jalan. Saya kira disuruh berhenti stop sampai sini. Satu poin aja lagi lah, bonus ya. The challenge of Jesus Christ will challenge you to fully live depend on God. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? We can only totally depending on God, not in our ability and skill, because we knows that God love and care for us. Tanamkan ini dalam pikiran saudara. Kita bisa totally dependent on God 100%. Kalau Anda dan saya mengetahui bahwa Yesus adalah sangat peduli dan sangat mengasihi kita. Bukti ya, ini ada anaknya. Anak saya Yosi, anak yang sangat baik. Dia tidak pernah minta sesuatu yang mahal. Tapi kami sebagai orang tua selalu menawarkan yang terbaik untuk dia kita bisa berikan. Contoh, waktu ke Korea, dia lihat satu jas setelan bagus, terus dia bilang di luar budget saya. Dia punya budget untuk apa yang dia shopping, itu saya salut. Maminya dengar itu, maminya bilang, beli Ki, mami dan papi akan bayarin. Kalau orang tua seperti ini bisa memperhatikan kebutuhan anak seperti itu, amat terlebih Bapa di surga. Are you with me? Satu lagi, sebenarnya biar tahulah semuanya sekalian pengumuman. Anakku Yosi sudah 10 tahun pakai mobil Toyota. Dari tahun ke-8, tahun ke-9 saya sudah suruh ganti. Ganti gih, beli mobil baru, papi bayarin. Dia selalu menolak, gak mau. Sampai tahun ke-10, akhirnya dia berkata, oke pap, mau. Saya suruh dia ambil brand. Dia datang sama saya, Pap, beli Hyundai aja. Itu hati saya tersentuh, saudara. Maminya naik BM, papinya naik Lexus, anaknya naik Hyundai. Bukan itu intinya. Intinya yang saya mau ngomong adalah anak tidak perlu minta kepada orang tua. Orang tua akan perhatikan kebutuhanmu. Yesus juga seperti itu. Jauh seperti itu. Dia sangat tahu kebutuhanmu. Dia sangat tahu keadaanmu. Dia sudah mati untuk menebus kamu dan saya. Dan dia akan melakukan itu. Oh, ini masih ada 11 menit. Apa itu jam 11?
Jam 11, bukan 11 menit lagi. Tak kira hope 11 menit lagi, tambah dong. Nggak tahu sudah jam 11.43. Oh gitu, oke. Thank you. Satu lagi ya. Ini yang keenam. The teaching of Jesus will challenge us to showing a kindness to other. Pengajaran dari Tuhan Yesus akan menantang kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Secara gampang kita kompos statement ini dengan satu statement. Orang dunia bilang hukum karma. Tapi anak Tuhan bilang hukum tabur tuai. Apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah itu. Kalau saudara ingin diberi, beri kepada orang lain. Dan jangan mengharapkan pemberian dari orang yang sama. Tuhan bisa mengembalikan dengan segala macam cara. Konsepnya seperti yang katakan tadi, semua berasal dari Tuhan. Sebetulnya satu yang sama yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak bisa dibedakan dengan siapapun. Apa? Waktu. How are you going to use your time? Ini penting sekali. Gunakan waktumu untuk memperhatikan orang lain. Bukan kepo. Tapi care and pray. Dan jangan ngomongin masalah orang lain yang Anda tahu kepada orang lain. Lu udah tahu belum? Si A begini, si B begini. Lu udah tahu belum? Tante tuh sakit lehernya, makanya sukanya gini-gini dia gak khotbah. Nah, jangan bergosip ria atas penderitaan orang lain. Tapi mari kita care dan perhatikan dan doakan kelemahan orang lain. Saya harus berhenti sampai di sini, padahal saya masih punya satu Romawi panjang, kurang lebih berapa poin. Jesus teaching will change you. Kalau tadi Jesus teaching will challenge you. Jesus teaching will change you. Dan yang terakhir, Jesus teaching will cheer you. Saya masih punya 2 Romawi. Mudah-mudahan minggu depan diberikan izin. Kalau nggak diberikan izin, istri saya akan menjadi berkat buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau adalah bukan cuman guru yang mengajarkan kebenaran. Tapi Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Dan waktu Engkau memberikan hidup-Mu, maka Engkau menantang kami untuk melakukan apa yang Engkau sudah lakukan. Menantang kami untuk memberikan semua kehidupan kami kepadamu. Menantang kami untuk berdoa bagi orang lain. Menantang kami untuk menjadi pemberi-pemberi yang penuh dengan kasih. Menantang kami untuk berdoa bagi banyak orang. Menantang kami untuk melakukan perintah-Mu. Tuhan, hamba terlalu banyak mungkin berkata-kata. Tetapi Roh Kudus biarlah Engkau menyimpulkannya. Dan Engkau memateraikan setiap kebenaran firman-Mu ke dalam setiap kehidupan kami. Umat-Mu baik yang mendengar di sini maupun yang mendengar lewat online. Tuhan, biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Bukan cuma kami tahu kebenaran, tetapi pelaku kebenaran. Dan kebenaran yang kami lakukan membebaskan kami dari semua kebodohan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu, dan terima kasih Tuhan buat persembahan daripada Engkau, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Buat korban tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami dan memampukan kami dan melayakkan kami untuk datang bersama dengan Engkau, menjadi terang bersama dengan Engkau, menjadi hikmat bagi banyak orang bersama dengan Engkau, menjadi petunjuk jalan bagi banyak orang dan melakukan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, penyakit kami, masalah kami, persoalan kami sudah Engkau selesaikan. Dalam nama Yesus, layakkan kami untuk memampukan kami masuk dalam persekutuan, komunion dengan Engkau. Berdoa Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman dengan darah-Mu, benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati buat hidup-Mu. Dalam nama